Assalamualaikum. Halo teman-teman, perkenalkan ini Ustazah. Hari ini Ustazah mau bercerita bercerita tentang binatang halal dan haram. Artinya halal itu bisa dimakan dagingnya menurut syar'i atau menurut agama Islam. Nah, kalau haram artinya tidak boleh dimakan menurut syar'i. Kenapa ya harus makannya mengikuti halal dan haram? Iya, harus, kan kita muslim. Betul sekali anak soleha. Sebagai seorang muslim, kita harus menuruti aturan agama, apalagi yang sudah jelas dikatakan dalam Al-Quran. Nah, untuk makanan yang halal dan haram ini, Allah sudah mengaturnya di dalam Al-Quran. Memang kalau dimakan yang halal dan haram itu bakal kelihatan. Ya dong, jelas terlihat akibatnya kalau kita makan yang haram. Seperti bisa membuat kita sakit, lalu nanti kita jadi punya sifat seperti binatang haram yang kita makan itu. Nauzubillah, Allah pun akan murka. Lalu akhirnya setan itu mendekat dan membuat kita melakukan perbuatan yang dilarang Allah. Belum lagi kita akan rugi karena amal ibadah, doa itu ditolak oleh Allah. Dan yang paling mengerikan, karena berdosa, nanti Allah akan mengazab kita loh. Iya betul, seram ya. Kalau kita makan yang halal, Allah pasti sayang kita. Terus kalau Allah sudah sayang, pasti kita akan dikasih sehat, kuat, pintar. Betul kan ya? Betul sekali. Kalau kita makan makanan yang halal, Allah pasti ridho. Jadi badan kita pun akan tetap sehat. Lalu kita juga saat beribadah menjadi lebih khusyuk, sehingga insya Allah kita bisa selamat dari dosa dan siksa api neraka. Nah, sekarang kita cari tahu yuk, binatang-binatang yang halal dan haram itu apa saja ya? Teman-teman, ini binatang yang halal itu diantaranya jenis-jenis binatang ternak darat seperti kambing, domba, sapi, kerbau, dan unta. Ini ada di Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 1 yang artinya dihalalkan bagimu binatang ternak. Nah, dalam Quran surat Al-An'am ayat 142 yang artinya, dan di antara hewan ternak itu ada yang dijadikan untuk pengangkutan dan ada yang untuk disembelih. Makanlah dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Tapi ingat ya, binatang ternak itu halal dimakan jika disembelih mengucapkan nama Allah seperti Bismillahirrohmanirrohim. Binatang halal yang kedua yaitu binatang laut. Allah telah menyatakan dalam Al-Quran, dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan yang berasal dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu. Dan bertakwalah kepada Allah, yang kepadanya lah kamu akan dikumpulkan. Quran surat Al-Maidah ayat 96. Dan Rasulullah pun berkata, dihalalkan untuk kita 2 bangkai dan 2 darah. Adapun kedua bangkai itu adalah ikan dan belalang. Jadi kalau ikan sudah mati, halal dimakan. Nah, kalau binatang yang haram yang paling sering disebutkan, salah satunya yaitu bangkai dan babi. Seperti yang dinyatakan dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 3, yang artinya diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, binatang yang tercekik, binatang yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan binatang yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat engkau menyembelihnya. Dan diharamkan bagimu yang disembelih untuk berhala. Nah, kalau babi kenapa haram? Karena yang paling utama memang sudah Allah haramkan dalam Al-Quran.
Babi adalah tempat penampung penyakit dan juga bakteri loh teman-teman. Beberapa bibit penyakit yang dibawa babi seperti cacing pita. Cacing tersebut berpindah kepada manusia yang mengkonsumsi daging babi. Ada bakteri tuberkulosis dan masih banyak lagi loh. Dagingnya pun sulit dicerna, jadi zat gizinya tidak dapat dimanfaatkan oleh tubuh. Dan ternyata nih teman-teman, kalau kantong urin babi sering bocor, kencingnya merembes ke dalam dagingnya loh. Ih, jijik ya. Tahu tidak teman-teman, dengan memakan daging babi, sifat buruk babi dapat menular ke diri manusia loh. Nah, beberapa sifat buruk babi yaitu seperti binatang paling rakus, kotor, dan jorok loh, tidak tertandingi hewan yang lainnya. Serta suka memakan bangkai dan kotorannya sendiri. Dan kotoran manusia pun dimakan loh sama babi itu sendiri. Babi juga sangat suka berada di tempat yang basah dan kotor. Nah, untuk memuaskan sifat rakusnya, bila tidak ada lagi makanan, ia muntahkan isi perutnya lalu dimakan kembali. Kadang juga ia suka mengencingi makanannya sendiri loh sebelum dimakan. Ih, jadi mual ya. Jijik sekali. Nah, sekarang teman-teman tahu kan kenapa Allah melarang makan yang haram? Karena Allah itu sayang sama kita dan karena Allah tahu hal itu tidak baik untuk kita. Alhamdulillah, Allah telah menjaga kita semua. Yuk makan makanan halal dan jangan lupa berdoa ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.